Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah perjalanan panjang penuh perjuangan dan pengorbanan. Setiap tanggal 17 Agustus kita bukan hanya merayakan tapi juga mengingat sejarah, menghargai para pahlawan dan meneguhkan semangat persatuan. Tahun ini, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dipersiapkan dengan rangkaian acara istimewa. Lalu seperti apa persiapan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80? Kisah-kisah menarik apa saja di balik rangkaian acara ini? Bersama saya, Arinda Putri, kita akan ulas mendalam di 60 Minute with Komdiki. dipersembahkan oleh jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar pada 17 Agustus 2025, Istana Kepresidenan telah melakukan gladi bersih pada Kamis 14 Agustus. Selama persiapan, Istana melakukan latihan dari proses upacara hingga penampilan hiburan atau performance. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, persiapan yang dilakukan Istana sudah baik dan tinggal menunggu perayaan pada hari Minggu. Prasetyo menyebut bahwa persiapan yang dilakukan sudah mencapai 100%. Mensesnek menyatakan keberhasilan gladi merupakan gotong royong dan rasa saling pengertian terhadap semua petugas yang terlibat. Mensesnek sangat mengapresiasi persiapan yang sudah dilakukan jelang perayaan Hari Kemerdekaan. Ini terakhir, sudah final, dan sekali lagi kita pertama menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, ya, mulai dari pasukan upacara, kemudian adik-adik semua pengisi acara, ya, perangkat-perangkat yang menyiapkan segala sesuatu yang kita perlukan, yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, tetapi menjadi komponen yang tidak terpisahkan. Ini adalah kerja keras kita semua, ya, yang membutuhkan saling pengertian, membutuhkan saling koordinasi satu sama lain, dan ya inilah wujud dari gotong royong itu. Ada yang tampil di depan, yang di belakang pun juga tidak kalah pentingnya, yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan listrik, yang menyiapkan transportasi, yang menyiapkan administrasi, banyak sekali gitu yang terlibat. Pemerintah juga menggelar acara pesta rakyat untuk masyarakat di kawasan Monas tanggal 17 Agustus 2025. Acara pesta rakyat ini diisi oleh banyak kegiatan hiburan menarik. Di antaranya ada perlombaan panggung hiburan, juga kuliner gratis. Pada Minggu malam, pertunjukan kembang api juga bakal digelar di kawasan Monas. Agnes Valentina, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, kita akan berbincang bagaimana persiapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Telah hadir di studio BTV PIK 2, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Bapak Hariko Wibawa Satria. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Elsa. Walaupun Merdeka. menjelang siang, ini semangatnya harus terus pagi ya Pak ya. Yeah. Kita juga ingin menyapa pemirsa, ada Paskibraka Nasional 2017 Provinsi Bengkulu, ada Mbak Elsa Ramadanti. Apa kabar Mbak Elsa? Alhamdulillah baik. Oke, senang sekali kehadiran mantan Paskibraka. Pastinya ini menjelang H-1 melihat persiapan begitu senang juga ya. Betul, betul sekali. Jadi saya beralih ngobrol dulu bersama dengan Pak Riko. Pak, H-1 peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tadi kita sudah lihat di layar banyak yang sudah dilakukan. Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Dinda dan pemirsa Berita 1. Berkat arahan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan kami berterima kasih ya atas doa dari seluruh masyarakat. Persiapan sudah sangat baik. Pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian kereta kencana, para pengisi acara sudah sangat siap-siap. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak Mensesnek tadi, kita tidak boleh takabur, semuanya harus lebih dicek,
Meskipun sudah ada gladi kotor, gladi bersih, dan semuanya berjalan dengan baik. Nanti juga ada atraksi dari TNI Angkatan Udara. Namun sekali lagi harus betul-betul kita cek. Nah, kami juga berterima kasih kepada Kemensesnek ya, Sekretariat Kabinet, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan seluruh kementerian, lembaga, badan. Kami mengucapkan terima kasih kepada media juga, semua media, termasuk Berita Satu. Dan kami juga berterima kasih nih Mbak Dinda kepada seluruh panitia HUT RI di seluruh desa, kelurahan, kecamatan, tingkat kota, kabupaten, ibu dan bapak semua telah ikut. Kita semua menghormati para pahlawan dan kita bersama-sama memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Gitu, artinya perayaan ini dilakukan tidak hanya di Jakarta, namun seluruh daerah di Indonesia, begitu Pak Riko. Tema tahun ini kan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema filosofinya ini apa sih Pak Riko? Ya, tema itu menunjukkan kita dari mana dan akan kemana. Jadi kita ingin Indonesia maju. Kalau kita ingin Indonesia maju, maka kita harus bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, kemudian Indonesia maju. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sangat sering menyampaikan bahwa kita ini bangsa yang besar. Dan memang di dunia ini lebih kurang ada 200 negara. Kita jumlah penduduknya 285 juta jiwa. Ini yang terbesar keempat di planet bumi ini loh Mbak Dinda. Kita itu ada 1.340 suku bangsa, ada 718 bahasa daerah, ada 187 kelompok aliran kepercayaan, dan kita punya 80.000 lebih desa, ada 7.200 sekian kecamatan, kemudian kita 17.500 pulau, sangat besar sekali. Tadi saya setuju dengan Mbak Dinda yang mengapresiasi teman-teman di daerah. Dan saya yakin kita semua di sini, Mbak Elsa juga mungkin, semua pemirsa Berita Satu, kita semua pernah menjadi panitia 17-an, entah di sekolah, di daerah, di kampung, dan lain sebagainya. Dan memang itu sangat melelahkan menjadi panitia itu sampai malam. Tetapi sesungguhnya yang menjadi obat dari lelah kita itu kan ketika mungkin pagi harinya kita menangis gitu ya, mengenang jasa pahlawan, kan habis itu kan ada lomba-lomba tuh, ceria. Dan keceriaan itu biasanya yang membuat capeknya kita, lelahnya kita mempersiapkan lomba-lomba buat adik-adik itu menjadi terobati. Nah, Mbak Dinda, Mbak Elsa, dan para pemirsa di Berita Satu, itu juga yang dirasakan oleh panitia di tingkat nasional. Intinya Presiden Prabowo berpesan, berikan yang terbaik untuk masyarakat, jangan sakiti masyarakat, berikan kejutan-kejutan yang menarik pada hari kemerdekaan kita yang ke-80 ini. Dan tadi disampaikan oleh Pak Mensesnek benar sekali, tidak semuanya ada di depan, ada yang di belakang, ada yang mempersiapkan di belakang panggung, semuanya berkontribusi. Dan kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul dari sekitar 80.000 lebih kita punya desa dan kelurahan, itu akan terlihat besok hari. Ini tidak ada hari yang paling meriah di Indonesia ini selain hari kemerdekaan kita. Hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ini menunjukkan kita sekali lagi sudah menunjukkan bahwasanya perbedaan kita sesungguhnya adalah kekuatan kita. Perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan menguji kita dengan perbedaan ini, mampu nggak kamu menjadikan ini sebuah kekuatan? Dan terbukti kita mampu menjadikan ini sebuah kekuatan, dan kita lihat kemarin Presiden sudah menyampaikan pidato di hadapan seluruh masyarakat. Baik. Intinya kita ingin ya Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang maju. Indonesia ingin menjadi negara yang maju. Ya. Pak Riko, kita sambil mengintip bagaimana persiapan yang terjadi di Istana Negara. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Berita Satu Bella. Silakan Bella. Ya Dinda, terkait dengan sejumlah persiapan yang dilakukan di Istana Negara pada hari ini memang seperti disampaikan oleh Mensesnek ya Prasetyo Hadi pada hari Kamis kemarin, sebenarnya untuk gladi bersih ini sudah selesai dilangsungkan pada hari Kamis kemarin. Sementara untuk hari ini kami lihat dari pagi ini hanya persiapan kecil saja, termasuk diantaranya seperti pengecekan sound, pengecekan timeline atau timing berdasarkan rundown, dan juga tentunya untuk teman-teman awak media yang akan nanti menyiarkan kegiatan di Istana Negara ini pada hari
esok hari pada 17 Agustus 2025 ini tadi kami sudah selesai melakukan briefing dan lain sebagainya. Jadi memang hanya persiapan kecil saja yang dilangsungkan, termasuk juga diantaranya tadi sempat diadakan gladi bersih berkenaan dengan pengamanan dan juga pengalihan arus lalu lintas di sekitaran Monumen Nasional dan juga Istana Negara berkenaan dengan acara kirap bendera yang akan dilangsungkan pada esok hari pada pukul 7 mulai dari Monas hingga Istana Negara begitu. Nah kemudian kalau tadi Dinda mengatakan di studio saat ini sudah bergabung ada Kak Elsa ya yang merupakan mantan paskibraka. Nah di lokasi tempat kami melaporkan saat ini Istana Negara ini baru saja sekitar 10 menit yang lalu sudah hadir adik-adik kita, teman-teman kita calon paskibraka esok hari yang mana mereka pada siang hari ini nanti akan dikukuhkan nih. Dan juga ini tentunya pengukuhan ini sekaligus sebagai bentuk kepercayaan, doa dan harapan kita sebagai bangsa Indonesia agar esok hari mereka dapat menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan untuk kegiatan sedikit sekilas kegiatan Istana Negara atau kegiatan Presiden pada hari ini memang pada siang hari ini seperti kami sampaikan tadi pengukuhan akan dilakukan untuk para calon paskibraka nanti akan dihadir langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian nanti malam ini juga akan ada kegiatan ziarah nasional ya di TMP Nasional Utama Kalibata yang akan dihadiri baik oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang mana pada malam hari nanti ini merupakan sebuah momentum untuk kita kembali merealize, mengingat semua jasa-jasa pahlawan kita termasuk juga diantaranya merupakan ikhtiar kita dan doa kita bersama, harapan kita bersama supaya esok hari pada perayaan hari ulang tahun kita semua sebagai satu bangsa Indonesia dapat berjalan dengan baik dan khidmat tentunya. Adinda. Baik, terima kasih rekan Bella dan juga juru kamera Muhammad Rizky yang berada di Istana Merdeka. Kita beralih ke kawasan Monas, sudah terhubung dengan rekan Andrea Hosada dan juru kamera Hilman Prayitno. Silakan Andrea. Ya, selamat siang Dida dan juga pemirsa Berita 1. Benar sekali bahwa memang besok ini kirap bendera ini akan diselenggarakan lebih dahulu di Monas, di mana ini untuk pengambilan dari bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang nantinya akan berlangsung sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian untuk itu dapat kami jelaskan bahwa saat ini memang saya berdiri di tempat nantinya media ini akan meliput untuk jalannya prosesi kirap besok. Dan kemudian juga sejumlah persiapan ini masih terus dilakukan Dinda dan juga pemirsa Berita 1, di mana di belakang saya saat ini masih ada pemasangan dari umbul-umbul atau hiasan-hiasan khas dari Betawi. Dan memang selain dari persiapan untuk kirap sendiri, juga persiapan lainnya di Monas ini terus dilakukan karena selain nantinya ada kirap bendera yang diselenggarakan di Monas, nantinya juga akan ada pesta rakyat yang diselenggarakan di Monas, di mana untuk pesta rakyat ini dibagi menjadi 2 sesi Dinda dan juga pemirsa Berita 1. Untuk sesi yang pertama dimulai pada pukul 8.00 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat yang dimulai dengan kirap bendera terlebih dahulu. Kemudian juga untuk sesi yang kedua nantinya berlangsung pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Yang mana untuk pesta rakyat sendiri nantinya juga akan ada berbagai acara yang diadakan di Monas, Dinda. Salah satunya nanti akan ada pojok juang di mana nantinya akan digelar 20 permainan khas Nusantara. Di antaranya adalah panjat pinang, balap karung dan juga tarik tambang. Ini diadakan untuk meningkatkan rasa kemerdekaan dan juga juang dari masyarakat yang akan diselenggarakan langsung di Monas. Kemudian juga ada pojok foto yang akan disediakan nantinya dekorasi tematik untuk masyarakat yang ingin mengabadikan momennya pada saat hari 17-an besok. Kemudian juga ada pojok jadul di mana akan disediakan juga permainan-permainan klasik untuk anak-anak untuk diperkenalkan kepada anak-anak saat ini, seperti diantaranya ada gundu, gangsing dan juga ada congklak. Kemudian ada pasar malam, juga akan ada festival kuliner Nusantara yang terdiri dari 600 UMKM yang sudah bergabung dan akan bisa dinikmati oleh masyarakat besok. Kemudian juga ada panggung hiburan utama yang akan diisi oleh musisi-musisi tanah air seperti Ayu Ting Ting, The Massive dan juga Judika. Kemudian juga ada video mapping dan air mancur menari yang akan dibagi menjadi 2 sesi, yakni pada pukul 20 hingga pukul 20.30 dan juga pada pukul 21.00 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Demikian Adinda. Baik, terima kasih rekan Andrea Hosada dari kawasan Monas dan sebelumnya ada rekan Bella di Istana Merdeka Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi masih ada sejumlah informasi dan obrolan menarik bersama dengan kedua narasumber saya hanya di 60 Minutes with Komdiki.
dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, pengukuhan paskibraka dan persiapan undangan tamu negara dan publik. Kita akan mengikuti berita-berita berikutnya, pemirsa. Tapi sebelumnya saya juga akan ngobrol dulu nih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Elsa Ramadanti. Pak Riko, saya ngobrol sama Mbak Elsa dulu ya. Iya, boleh. Sedikit nostalgia nih Mbak Elsa, bisa diceritakan nggak sih tahun 2017 saat itu pertama kali dilantik, menginjakkan kaki di istana pasti ada rasa gemetar ya. Betul. Boleh diceritakan Mbak Elsa? Oke, jadi yang saya jalankan ya mungkin ya saat sebelum ke istana, itu lumayan panjang, perjalanannya lumayan panjang dan itu bukan hanya seleksi langsung terpilih, bukan. Tapi itu banyak pertumpahan darahnya mungkin ya. Kalau misalnya para pahlawan kita itu pertumpahan darah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau misalnya di Paskibraka itu adalah gimana sekuat tenaga kita dan keberanian kita dan semangat kita untuk mulai dari paskib sekolah pastinya. Jadi para paskibraka itu rata-rata dari sekolah semua, maksudnya dari SMA. Jadi sejak SMA aktif di paskibraka paskibra sekolah, lalu juga di kota ataupun kabupaten, lalu di provinsi. Jadi untuk itu adalah alur dari seleksinya sendiri. Jadi ada latihan dulu di sekolah, akhirnya tes di sekolah, lalu ada juga di tes kota kabupaten, karena kebetulan saya dari kota Bengkulu, jadi tesnya di kota. Nah setelah itu ada juga seleksi di provinsinya. Nah kalau di provinsi ini itulah yang penentu apakah menjadi paskibraka tingkat provinsi atau di tingkat kota kabupaten atau nanti naik ke nasional. Jadi yang gugur di provinsi turun ke kota dan yang lolos di provinsi itu bisa jadi ke nasional nantinya. Nah alhamdulillah kebetulan saya berhasil untuk ke tingkat nasional dan apa yang saya rasakan saat saya menginjakkan kaki saya di istana kebetulan itu di H-5 ya kebetulan karena dari gladi kotor sampai ke gladi bersih dan pelaksanaan hari upacaranya itu lumayan banyak rasa mungkin kalau takut nggak ada. Tidak ada rasa takut karena kalau misalnya ada rasa takut mungkin upacaranya bisa salah ya, kacau ya mungkin ya. Tapi kita banyak rasa terharunya, lalu rasa semangatnya makin lebih tinggi saat itu. Oke, Kak Elsa sebelum kita ngobrol bagaimana keseruan yang terjadi saat menjadi paskibraka tahun 2017, kita simak ini ada berita menarik. Dari tanah Papua, 2 pelajar terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka. Siap mengibarkan sangsaka pada puncak HUT ke-80 Republik Indonesia. Francisus Safiris dan juga Lisa G dari SMA Negeri 1 Wamena dan Stincek Lara Miapa dari SMA Negeri 1 Dabiri melewati seleksi ketat hingga ke tingkat nasional. Franciscus mengaku awalnya kaget dengan latihan fisik yang intens, sementara Stincek berjanji memberikan penampilan terbaik di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya sepakat kekompakan dan kebersamaan menjadi kunci paskibraka. Di tengah rasa yang gugup, kebanggaan juga tetap menggelora. Bagi Franciscus dan Stincek, berdiri di Istana Merdeka adalah bukti usaha dari semangat dari ujung timur Indonesia untuk negeri.
saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengibarkan bendera pusaka dengan hasil yang maksimal nanti saat hari H, dan saya akan membanggakan negara kita. Awalnya kan kita belum saling mengenal Kak, kita tuh dari berbagai provinsi 38 gitu, saling kenal di sini kayak pas sudah mulai pelatihan itu kayak kita mulai begini caranya, harus kompaknya begini, tidak boleh begini Kak. Kita tuh harus memahami satu sama lain, fokus ke diri sendiri tapi harus juga ke tim gitu Kak. Sangat senang, bahagia karena dulu cuma bisa lihat di televisi, HP, tapi sekarang bisa lihat depan muka langsung. Dan di situ sangat bahagia karena di situ menjadi kesempatan buat saya karena saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden. Terima kasih Bapak karena kami sudah terpilih sampai di sini. Bapak, kami semangat, bangga karena bisa bertemu dengan Bapak langsung. Nah, itu tadi kita lihat ada dua pemuda-pemudi dari Papua. Rasa gugup, bangga, kayaknya merinding bisa jadi satu ya Kak Elsa. Betul. Momentum yang paling diingat sampai sekarang, yang membekas di hati Kak Elsa. Oke, momentum ya. Momentum pertama mungkin yang saya bahas adalah saat pengibaran ya. Saat pengibaran kebetulan saya di tim sore. Mungkin kalau misalnya para adik-adik Paskibraka atau para pemirsa menonton di penurunan di 2017 sore, itu lumayan menegangkan karena kita di sana benar-benar berjuang yang sangat mengharapkan itu bisa berjalan dengan lancar semuanya pastinya. Akhirnya kita semua benar-benar menghayati semuanya. Lalu kita juga kalau dibilang ragu untuk mengibarkan tidak ya, karena di sana kan kita penurunan. Mungkin yang paling mengesankan adalah saat menunggu teman-teman di tiang, 3 teman-teman kita di tiang itu sedang melipat atau menurunkan bendera, karena kita sangat takut kalau misalnya bendera tidak nyampe sesuai dengan lagu, ataupun kita juga sangat menghindari ataupun jangan sampai bendera itu menyentuh ke tanah, karena saat itu bendera turun gitu. Kalau misalnya pagi kan naik ya. Jadi kita takutnya mungkin kalau penaikan adalah tidak nyampe ke tiang. Tapi kalau misalnya penurunan itu kita takut nanti teman-teman kita tidak berhasil untuk mengibarkan, membentangnya dan takutnya jatuh. Itu sih yang paling menegangkan. Memang sih, walaupun kita penonton ya Pak Riko suka deg-degan juga ya. Jadi peserta aja juga ikut deg-degan. Iya, apalagi betul. yang menjalani. Elsa itu baik pengibaran maupun penurunan itu kan begitu sakral. Betul. Lagunya harus pas. Iya. Ngelipatnya juga harus pas gitu ya. Persiapan ya dan latihan yang dilakukan seperti apa sih? Keras banget nggak sih Kak? Kita kan kepo ya. Pak Riko ikut Paskibra juga? Saya nggak lolos. Sama kita Pak. Nanti kita dengarkan cerita Kak Elsa aja. Kalau misalnya persiapannya seperti apa? Rata-rata dari kami itu sudah latihan di daerah masing-masing lebih dahulu. Makanya tadi saya jelaskan kalau misalnya kita emang sudah dilatih dari sekolah awalnya. Latih sekolah, akhirnya sebelum kita diberangkatkan ke nasional, itu masing-masing dari provinsi memberikan kita latihan. Entah itu latihan dari langkah tegapnya, lalu juga misalnya kalau putri latihan pembawa bakinya, kalau putra penggerek dan pembentang, atau latihan suara. Seperti itu. Nah setelah itu kalau misalnya sudah kalau dulu saya di Wisma Sugondo latihannya gitu. Jadi di Wisma Sugondo kita juga udah terbagi menjadi 2 tim. Itu belum ditentukan pagi atau sorenya, tapi nama tim kita kebetulan Merah Putih 2017 seperti itu. Nah jadi di sana kita latihan. Jadi kalau misalnya dari tim merah latihan, tim putihnya nontonin dulu, terus nanti berganti-gantian. Dan di sana ada latihan untuk pelipatan karena untuk ukuran pun berbeda di daerah ataupun di nasional. Jadi ada latihan tangga. Jadi untuk yang putri itu latihan naik turun tangga. Bagaimana sih langkah-langkahnya. Lalu kalau putra untuk di 3 tiang cara membentang, lalu menggerek ataupun mengambil aba-aba seperti itu. Oke, kita hold dulu nih obrolan Mbak Elsa karena sebenarnya kami masih penasaran. Namun pemirsa, kita akan melihat seperti apa kemeriahan hari ulang tahun RI ke-80 di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Ada rekan Maria Gabriel dan juru kamera Yulisa Febiola. Silakan, Gaby, diceritakan bagaimana kemeriahan perlombaan yang ada di Kalimalang dan apa saja yang dilombakan di sana.
kendala ini Pergasi ini membangun lapangan semuanya sudah selesai, semuanya cukup terbaik. Kalau saya lihat bahkan ini mungkin yang terbaik di Indonesia. Ya, kita harapkan. Gaby, silakan informasi apa yang bisa Anda bagikan mengenai kemeriahan perlombaan yang ada di Kalimalang dan apa saja yang dilakukan oleh warga sekitar menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan Gaby. Ya, selamat siang Dinda dan juga pemirsa Berita 1. Memang sejak pagi hari tadi, ini dari pantauan kami dari sekitar pukul 10 pagi begitu, ini sudah digelar perlombaan untuk anak-anak begitu. Dimana kalau tadi dari pantauan kami ini memang anak-anak yang tinggal di kawasan RW 04 Cipinang Melayu Jakarta Timur ini antusias untuk mengikuti berbagai perlombaan yang ada. Meski memang di bawah terik matahari, namun tidak menyurutkan semangat dari anak-anak begitu untuk mengikuti aneka lomba. Kalau dari pantauan kami ini tadi ada lomba memasukkan benang ke dalam jarum, kemudian ada juga lomba meniup gelas plastik, ada juga lomba memakan kue begitu. Dimana untuk lomba untuk anak-anak sendiri ini dimulai pada pukul 10 pagi tadi dan memang baru saja selesai begitu sekitar pukul 12 siang. Nah Dinda dan juga pemirsa Berita 1, dapat kami informasikan juga kalau untuk di kawasan RW 04 sendiri, ini memang setiap tahunnya menggelar aneka lomba untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia begitu. Dimana yang menjadi ciri khas daripada lomba di kawasan ini dapat terlihat di belakang saya, ini ada 3 lomba yang menjadi daya tarik, yakni ada lomba panjat pinang, kemudian ada lomba titian bambu dan juga ada lomba dari gebuk bantal begitu. Dimana memang yang menariknya di Dinda dan juga pemirsa, untuk ketiga lomba tersebut ini areanya ada di atas Sungai Kalimalang begitu. Jadi memang kalau misalkan nanti ada peserta yang terjatuh, ini memang akan langsung terjebur ke dalam sungai. Tapi jangan khawatir, pihak dari pemerintah setempat juga telah berkoordinasi begitu untuk memastikan keamanan tetap terjaga kok. Nah untuk ketiga lomba sendiri, ini juga nantinya akan dimulai sekitar pukul 1 siang nanti dan tidak hari ini saja begitu, tapi juga besok digelar. Nah Dinda juga pemirsa Berita 1, memang untuk ketiga lomba ini memang juga disediakan hadiah-hadiah yang menarik. Bahkan untuk lomba panjat pinang sendiri ini juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah memberikan 2 sepeda begitu yang diperebutkan untuk para peserta untuk di lomba panjat pinang sendiri. Dan bagi Anda begitu memang yang untuk tertarik, jika ingin tertarik mengikuti lomba ini, besok bisa datang langsung untuk ke kawasan ini untuk mendaftarkan diri secara langsung. Kalau memang untuk hari ini memang untuk ketiga lomba tersebut diperuntukkan untuk warga sekitar. Namun kalau untuk besok ini masyarakat umum bisa ikut berpartisipasi. Dan jangan khawatir juga kalau misalkan sambil menunggu perlombaan giliran atau hanya ingin menonton, jangan khawatir karena memang di sini juga melibatkan UMKM begitu, sehingga Anda nih pemirsa bisa juga langsung mencicipi aneka makanan dan minuman yang dijajakan di sini. Demikian Dinda. Besok bisa ikut ya perlombaan karena kabarnya akan ada hadiah sepeda dari Presiden Republik Indonesia. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas jeda hanya di 16 Minutes with Komdiki. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 Minutes with Komdiki. Saya masih bersama dengan kedua narasumber, ada Pak Riko dan juga ada Kak Elsa. Pak Riko, kalau kita berbicara mengenai upacara di Istana Negara, kabarnya akan ada 16.000 undangan. Terus saya sempat cek juga Pak websitenya, harus war tiketnya. Ini seperti apa sih Pak? Apakah ada pembagian unsur mungkin masyarakat, kemudian ada mungkin pihak-pihak terkait yang diundang? Ya, makasih Mbak Dinda, pemirsa Berita 1. Itu nanti ada 16.000 undangan, 8.000 untuk pagi hari, kemudian sore harinya 8.000. Dan kami sekali lagi menyampaikan lewat Berita 1 ini permohonan maaf ya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, karena tidak seluruh masyarakat kita bisa
mengikuti hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara. Mbak Elsa sudah lebih memahami, kan tempatnya terbatas begitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada kendala kecuali hanya keterbatasan tempat. Dan kita optimis semua akan berjalan dengan baik, masyarakat akan menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan. Dan terima kasih untuk sekitar 7.000 ya, ada personel gabungan dari TNI dan Polri, dan masyarakat juga sudah tertera di undangan itu. Nanti ada sekitar 8 pintu yang akan dibuka. Kemudian untuk undangan resmi memang disarankan untuk memakai baju adat, sementara masyarakat bebas saja memakai baju apa saja. Tapi kalau memang di rumahnya ada baju merah dan putih ya silakan dipakai. Tapi itu tidak wajib, sekali lagi yang penting semangatnya. Jadi semangat bahwasanya perbedaan kita adalah kekuatan kita. Dan kita ingin bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Karena kemarin Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah menekankan berkali-kali, kita ingin percepatan, kita akan memberantas korupsi, serakah nomik, kemudian intinya memberikan hal-hal yang terbaik terutama untuk generasi muda hari ini. Jadi dan ini juga momentum yang sangat istimewa. 17 Agustus tahun 2025 ini sangat istimewa karena yang ke-80 dan kebetulan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto Presiden yang ke-8 dan ada 8 astacita juga dan 80 artinya angka 0 itu dimaksudkan perjuangan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat 0 kemiskinan. Dan Mbak Dinda, kita datanya per hari ini ada sekitar masih ada sekitar 2,38 ya kalau nggak salah saudara-saudara kita yang masih dalam kemiskinan ekstrim. Nah ini ditargetkan di tahun depan sudah tidak ada lagi saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan ekstrim. Dan sekarang sudah berjalan juga program sekolah rakyat. Mohon maaf, sekolah rakyat untuk saudara-saudara kita yang memang berada di desil 1 dan 2. Dan kabar gembiranya Mbak Dinda sama Mbak Elsa dan pemirsa di Berita 1, besok itu Presiden mengundang ada 100 orang siswa sekolah rakyat. Nah, ini perasaan mereka tentu akan sangat bahagia. Mereka akan datang ke istana dan rencananya mereka akan menjadi tim paduan suara untuk bernyanyi di hadapan Presiden dan Wakil Presiden dan juga para tamu undangan. Jadi sekali lagi kemarin Presiden Prabowo juga di sidang menyampaikan ini istimewa karena memang orang sering menyebut 08, 80 dan lain sebagainya. Begitu Oke, kira-kira. Pak Riko, nanti kita akan ngobrol lagi karena juga saya penasaran terhadap pesta rakyat dan juga karnaval yang kabarnya akan dilaksanakan. Namun kita ikuti dulu, simak ada berita menarik. Baik. Di perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya selalu meriah. Salah satu lomba yang menarik perhatian adalah lomba tarik mobil pemadam kebakaran seberat 11 ton ternyata yang diikuti berbagai kelompok peserta. Kita ikuti informasinya. Dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai lomba digelar di berbagai daerah termasuk di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Salah satu lomba yang menarik perhatian adalah lomba tarik mobil pemadam kebakaran seberat 11 ton yang diikuti berbagai kelompok peserta. Setiap kelompok peserta diberi waktu selama 10 detik untuk menarik armada damkar itu. Lomba ini semakin meriah dengan kehadiran ibu-ibu Satpol PP yang turut berpartisipasi. Sorakan penonton yang menyemangati para peserta menambah semarak suasana kompetisi adu kekuatan ini. Kasatpol PP Bangkalan, Muawi Arifin mengatakan bahwa diadakan lomba ini bertujuan agar memiliki jiwa kebersamaan dan kejuangan serta kegotong royongan. Lomba ini juga mengajarkan nilai kegigihan dalam perjuangan meraih kemenangan. Yaitu menanamkan jiwa
kebersamaan, gotong royongan, jiwa korsa, nilai kejuangan. Nilai-nilai ini yang perlu kami sampaikan dan perlu kita tindak lanjuti kepada seluruh keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk yaitu salah satu perlombaan yang mana perlombaan ini ada kurang lebih 11 kegiatan perlombaan yang sekarang pada kesempatan pagi hari ini dilakukan perlombaan tarik kendaraan armada damkar. Muawi menekankan pentingnya rasa nasionalisme yang harus terus dipupuk, mengingat perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan sangat besar dan penuh risiko. Ahmad Ubar, Berita 1, Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, kita akan melihat kemeriahan dan berbagai perlombaan di berbagai daerah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Dari Surabaya ada rekan Ahmad Ali, di Bali ada rekan Sopian Hadi, dan di Bandung ada Aib Sopandi. Selamat siang rekan-rekan. Kita ke Surabaya dulu dengan Ahmad Ali. Ali, bisa diceritakan seperti apa kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tempat Anda melaporkan? Baik, selamat siang. Saat ini saya berada di kolam pancing di mana tempat ini menjadi tempat perlombaan para pemancing untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-80. Ini sayang sekali para peserta sudah mulai meninggalkan karena memang pada pukul 12 lebih 15 menit tadi sudah ada pembagian hadiah. Ada juara-juara antara lain juara tercepat ikan bandeng, mereka yang mendapatkan ikan tercepat mendapatkan hadiah, ada juga terberat dan juga terkecil. Tadi banyak sekali hadiah juga yang diberikan atau door prize yang diberikan kepada seluruh peserta yang ada yang ikut di perlombaan lomba mancing di kolam pancing ini. Ada sekitar 60 orang dan tadi sudah dibagikan semua dan mereka sangat ceria sekali, mereka sangat bahagia sekali dengan berbagai cara unik yang dilakukan oleh panitia tadi, termasuk para peserta yang datang diwajibkan untuk mengenakan baju atau kostum kemerdekaan RI, dan ada juga mereka membuat seragam itu hingga mulai malam hingga pagi, dan mereka memanfaatkan limbah dari plastik untuk dijadikan kostum, dan tadi juga mendapatkan juara dan mendapatkan uang tunai 2 juta rupiah. Kembali ke Anda. Terima kasih Ali Ahmad. Selanjutnya kita bergeser ke Bali, ada rekan Sopian Hadi. Sopian, bisa diceritakan ada lomba apa saja di Bali dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia? Baik pemirsa, saya masih ada di area Jalan Menuh, Kecamatan Denpasar Utara. Dan tentunya saya ada di Desa Dangin Puri Kangin, yang mana di sini persiapannya untuk lomba-lomba yang nantinya akan diselenggarakan tepat pada pukul 15.00 WITA. Ini sudah mencapai 90%, yang mana di depan saya ini ada lintasan lari untuk lomba makan kerupuk, untuk lomba lari kelereng, untuk lomba menangkap belut, untuk lomba segala lomba. Ada 6 kategori lomba yang nantinya akan diikuti oleh 7 banjar yang ada di Desa Dangin Puri Kangin, pemirsa ya. Dan tentunya seperti dikatakan oleh Kepala Desa, yaitu Bapak Iwayan Sulatra, ini nantinya akan diikuti kurang lebih sekitar 120 peserta dari 7 banjar yang ada di Desa Desa Dangin Puri Kangin pastinya ya. Dan tentunya di sini sangat antusias adik-adik yang akan mengikuti lomba sudah hadir di belakang saya, dan juga panitia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyiapkan nantinya peserta akan tiba di sini pada pukul 14.30 WITA, di mana di sini segala materi untuk perlombaan seperti kerupuk, seperti bola, seperti topeng corong itu sudah disiapkan di sini, dan juga untuk belutnya sendiri ini sudah. Nah, ini yang sangat seru nantinya ya, yang pasti ditunggu-tunggu. Rekan Sopian Hadi, selanjutnya kita akan ke Bandung, ada Aib Sopandi. Seperti apa kemeriahan menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Bandung? Silakan Aib Sopandi. Ya baik, selamat siang Adinda dan pemirsa Berita 1. Dapat saya sampaikan terkait kemeriahan yang ada di
Kampung Cijaura Girang Buah Batu ini, di mana memang dapat terlihat di belakang saya, Dinda, memang di perlombaan kali ini memang ada yang cukup menarik, yaitu memang para anak-anak kecil sendiri mengikuti lomba mulai dari menggambar dan adu layang-layang yang memang menurut Ketua Panitia EPI sendiri menyampaikan bahwa untuk lomba layang-layang ini merupakan salah satu perjuangan dan salah satu juga sebagai mengenalkan kepada anak-anak di mana memang layang-layang ini merupakan mainan sejak mereka kecil dahulu, sehingga memang adanya lomba layang-layang ini sebagai warisan agar tidak dilupakan oleh generasi sekarang. Selain itu juga memang tepat di belakang saya, Dinda, ada beberapa lomba yang unik lagi, yaitu dengan adanya lintas bambu, adanya beberapa lomba seperti balap karung, balap kerupuk yang mewarnai semangat di HUT kemerdekaan 80 di Kota Bandung ini, Adinda. Dan memang untuk perayaan sendiri dimulai. Baik, terima kasih rekan Aeb Sopadi di Bandung. Sebelumnya juga ada Ahmad di Surabaya dan ada Sopian Hadi di Bali. Selamat kembali bertugas rekan-rekan sekalian. Dan pemirsa, masih ada sejumlah informasi menarik lainnya hanya di 16 Minute with Komdiki. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di 16 Minute with Komdigi. Saya akan lanjut ngobrol bersama dengan Pak Riko dan juga Mbak Elsa. Namun sebelumnya saya mau ngobrol dulu nih sama Pak Riko. Tadi kita sempat ngobrol mengenai pesta rakyat dan karnaval. Ini pesta rakyat ini kan salah satu yang ditunggu juga ya masyarakat, Pak. Karena nggak semuanya bisa hadir di istana, tapi bisa merayakan pesta rakyat. Seperti apa, Pak? Ya, ini pesta rakyat dimulai jam 8 sampai jam 14, nanti lanjut lagi sampai jam 22 malam. Banyak hal menarik nanti itu, ada drone show, kemudian ada pentas seni, kemudian kita juga melibatkan ini, intelektual properti lokal, ada Juki, ada Jumbo, kemudian masyarakat juga akan melihat ada karnaval bersatu kemerdekaan. Sepertinya ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di malam hari dan berbagai kuliner, kemudian ada pojok jadul dan lain sebagainya. Kami memperkirakan suasananya akan sangat ramai. Dan sekali lagi kami mengimbau dan kami meyakini masyarakat akan tertib, berhati-hati. Masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat ramah dan mampu menjaga keamanan. Kita optimis besok suasananya akan hikmat, akan bahagia dan akan ceria. Dan yang paling penting tadi itu kita betul-betul menghayati bahwa sesungguhnya sekali lagi perbedaan kita adalah kekuatan kita. Oke, ini juga Pak yang harus dipahami oleh masyarakat, terutama dalam prosesi pengibaran bendera dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya, sikap sempurna. Karena saya pernah menjadi peserta nih Pak ya, saat di istana. Waktu itu 2 tahun yang lalu. Itu di Surabaya apa di istana? Di istana waktu di istana, itu. Siap. Itu pada bikin Instastory. Karena saking gemetarnya juga lihat pasukan yang begitu semangat, kemeriahan yang ada di Istana Negara. Tapi sikap sempurna ini kan juga tidak boleh terlewatkan, Pak. Seperti apa? Silakan Pak Riko. Ya, kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat, utamanya pada pukul 10.17 sampai 10.20, itu handphonenya dimasukkan dulu ke dalam saku atau tasnya, kita sama-sama mengambil sikap sempurna ya.
Jadi sekali lagi kita mengimbau kepada seluruh masyarakat agar pada pukul 10.17 sampai 10.20 mengambil sikap sempurna, kemudian bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya hingga bendera pusaka ke angkasa. Dan kita menghormati pengorbanan dari para pahlawan. Karena begini Mbak Dinda, jadi Presiden Prabowo itu pernah ke satu acara, jadi Presiden di acara itu sangat dielu-elukan, masyarakat bilang Prabowo gitu. Kebetulan saya ada di situ, kemudian Presiden mengatakan di acara inti, saya tidak nyaman dielu-elukan, begitu kata Presiden. Kenapa? Karena saya ini bukan pahlawan, saya tidak lebih berjasa dari para pahlawan yang tidak ada di nama di nisannya itu. Jadi Presiden mengatakan ada jutaan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia yang meninggal dunia tapi kita tidak kenal namanya. Itulah yang kita sebut dengan pahlawan tanpa nama. Nah, menurut Presiden Prabowo, pahlawan tanpa nama itu jauh lebih berjasa dari dirinya sebagai Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi kita bisa mengibarkan bendera merah putih. Tadi Mbak Elsa juga sudah menyampaikan, karena ada orang yang, ribuan orang yang mengorbankan waktunya, nyawanya, hartanya, tenaga, dan lain sebagainya. Baik, saya beralih ke Mbak Elsa. Sikap sempurna ini penting juga ya Pak, ya, Mbak, untuk Paskibraka. Ya, betul. Maknanya seperti apa sih, makna mendalamnya? Oke, kalau misalnya untuk makna mendalamnya sendiri, karena kita harus menghargai bendera yang akan kita kibarkan atau yang akan kita turunkan. Makanya kalau misalnya dari Mbak Dinda lihat ya, kalau misalnya di pengibaran sendiri, kalau misalnya kita udah menghadap ke tiang bendera ataupun kita menghadap ke Bapak Presiden, itu semuanya harus sikap sempurna karena kita saling menghargai. Pak Presiden aja itu menghargai kita yang bertugas dengan sikap sempurna. Tidak ada yang buka HP, terus juga atau gerak sana, gerak sini. Begitu juga kita yang mengibarkan karena acara ataupun upacara tersebut sakral. Jadi kita harus saling menghargai seperti itu. Oke, berbicara mengenai sakral nih Mbak Elsa. Nanti malam kabarnya akan ada malam renungan suci. Kalau kita throwback sedikit saat Mbak Elsa bertugas, itu seperti apa sih? Oke, kalau misalnya saya dulu renungan sucinya itu setelah dari pengukuhan, itu perkiranya itu di tanggal 15. Jadi setelah dari pengukuhan lanjut malamnya renungan suci, itu renungan suci tersebut kita menghayati apa yang akan kita lakukan besok, apa yang udah kita jalankan dari sebelum-sebelumnya, perjuangan seperti apa yang udah kita jalankan. Seperti itu, dari perjuangan kita sendiri, perjuangan para pahlawan, ataupun dari para kakak pelatih, pembina, dan semua TNI Polri yang udah ikut serta dalam semua kegiatan-kegiatan kita dari persiapan tersebut. Lalu kita renungkan, kita persiapkan apakah kita siap untuk mengibarkan. Seperti itu, jadi renungan suci ini lumayan sakral, lumayan kena ya di hati kita semuanya karena hal tersebut emang yang harus kita hargai semuanya dan juga kita harus lihat apakah kita siap untuk besok seperti itu. Baik, kita akan ngobrol lagi ya nanti di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 16 Minutes with Komdiki. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Sebanyak 18 penyelam dari mahasiswa Universitas Syiah Kuala dan TNI yang tergabung dalam Ocean Diving Club mengibarkan bendera merah putih di dasar laut pantai Ahmad Rangmanyang, Klueng Raya, Aceh Besar pada kedalaman 10 meter. Maria Ulfa, selaku pembina audisi, mengaku pengibaran bendera ini bukan hanya sebagai simbol, namun juga sebagai wujud nyata dari komitmen generasi muda untuk melestarikan laut.
Hal ini menjadi langkah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme khususnya di kalangan mahasiswa. Pantai Ahmad Rangmanyang dipilih karena memiliki kondisi bawah laut dengan arus yang tenang sehingga cocok untuk upacara di bawah air. Tujuan kami melakukan pengibaran bawah air ini, kita ingin menumbuhkan rasa nasionalisme dari mahasiswa-mahasiswa kampus Usia Universitas Syakwara, bahwasanya di laut pun kita merdeka, di darat pun kita merdeka. Sementara itu, Rizka Raudato, salah seorang penyelam, mengaku sangat senang bisa merayakan HUT RI di bawah laut. Ia merasa lokasi ini memiliki nilai historis sebagai saksi bisu perjuangan para pahlawan seperti Laksamana Malahayati yang gigih melawan penjajah Portugis dan Belanda. Untuk mengenang juga para Setelah upacara di dasar laut, para peserta melanjutkan kegiatan dengan melakukan penanaman pohon cemara dan ketapang di sepanjang bibir pantai. Penanaman pohon ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan ekologis jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Wahyu Majiah, Berita 1, Aceh Besar, Aceh. Pengibaran bendera di Aceh ini di dasar laut sungguh luar biasa pemirsa. Selain maknanya juga kita bisa lihat ini semangat dari para penyelam ya. Saya masih bersama dengan Mbak Elsa Rabadanti dan juga Pak Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, kalau boleh dirangkum nih kegiatan untuk besok hari Minggu dari pagi sampai malam seperti apa? Karena ini kan perayaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik yang mungkin perantauan, ya seperti Mbak Elsa di Bengkulu, saya dari Surabaya. Kita semua bisa merayakan di sini. Seperti apa rangkaian Bapak? Ya, kita maknanya adalah sekali lagi kita ini bangsa yang sangat besar. Kalau kita lihat datanya, kita sangat-sangat majemuk di dunia ini. Bahkan bisa dibilang paling majemuk. Kita 1.340 suku bangsa. Ini sangat majemuk sekali. Harapannya adalah di usia kemerdekaan yang ke-80 ini, kita betul-betul menjadikan perbedaan ini sebagai kekuatan. Dan kita bersyukur Presiden Prabowo berhasil menjaga keamanan dan ketenangan seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, kita berharap dengan bertambahnya usia negara kita, hari ini 80 tahun, kemudian bertambah juga kesadaran kita untuk menjaga kesehatan. Karena kesehatan ini sumber kemerdekaan. Kalau kita sakit, kita nggak akan bisa mencapai cita-cita kita. Oleh karena itu pemerintahan Presiden Prabowo sudah meluncurkan ada program cek kesehatan gratis, ada revitalisasi rumah sakit, kemudian juga ada program Desa Siaga TBC, dan yang kemarin Presiden mengeluarkan Perpres 1 2025 ini tunjangan untuk dokter spesialis di kepulauan, daerah terbatas dan lain sebagainya. Intinya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, angka usia harapan hidup kita masih di angka 72. Oleh karena itu, mari kita ikut cek kesehatan gratis. Nah, dari hasil cek kesehatan gratis itulah nanti masyarakat akan memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jangan terlalu sering begadang, merokok, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya masyarakat bisa sehat dan berusia panjang. Dan yang paling penting adalah kita, Mbak Elsa, kita punya 53 orang pelajar hari ini. Inilah yang dimaksud oleh Presiden generasi emas tahun 2045, mereka tidak boleh kecanduan HP, mereka tidak boleh kecanduan pornografi, narkoba, judi online dan lain sebagainya. Ini yang saat ini betul-betul dijaga oleh Presiden dengan berbagai program seperti makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah dan banyak lagi program lainnya, beasiswa, sekolah Garuda dan sekolah rakyat. Artinya banyak program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama hari Seninnya kita cuti bersama juga ya Pak. Oh iya. 18 ya itu. Ini sangat konsen sekali dari Pak Prabowo. Presiden mengatakan seluruh anak-anak Indonesia tanpa terkecuali itu semuanya masa depan Indonesia. Dan terakhir kami mau sampaikan, ini adalah program dengan layanan yang terbesar sepanjang sejarah. Cek kesehatan gratis ini. Ini yang terbesar sepanjang sejarah kita dan diapresiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
Oke, Ya. saya mau beralih ke Baik. Mbak Elsa dulu. Mbak Elsa, memaknai Hari Kemerdekaan selaku anak muda dan juga Purna Paskibraka. Silakan. Oke, memaknai ya. Lebih ke nasionalisme. Jadi kalau untuk memaknainya sendiri, jiwa nasionalisme itu perlu benar-benar selalu kita junjung. Seperti itu. Jadi bukan hanya ikut memeriahkan ya, bukan hanya untuk hanya memeriahkan aja, tapi di memeriahkan tersebut harus ada jiwa nasionalisme yang selalu tertanam. Seperti itu. Oke. Setelah menjadi Paskibraka, ada perubahan nggak sih yang dirasakan oleh Mbak Elsa? Apa masih merinding tiap dengerin lagu Indonesia Raya? Kalau saya walaupun bukan pengibar bendera, merinding terus loh setiap denger. Oke, pasti ya itu sepertinya selalu ya, karena saya juga masih aktif untuk di Paskib ataupun kebetulan di tempat saya bekerja sekarang juga di upacaranya pun latihan pun itu juga masih merinding. Jadi setiap ada lagu-lagu nasional ya mungkin ya yang benar-benar sering didengarkan itu lumayan masih bikin kita merinding sih. Jadi apalagi kalau misalnya kita udah nonton pengibaran, itu kan udah selain rasa deg-degan, rasa khawatir apakah berhasil nggak ya seperti itu. Tapi juga ada rasa merinding yang benar-benar bukan merinding takut ya, tapi merinding akan ternyata kita udah sampai 80 tahun loh. Ataupun kalau sebelumnya kita udah di 79 tahun seperti itu. Dan rasa bangga pun nasionalismenya juga masih sampai saat ini. Oke, Pak Riko, terakhir ajakan dan pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, ajakannya kita semua punya HP, kita semua punya HP. Dari HP itu kita bisa mengirimkan kebahagiaan yang terjadi di desa kita, di organisasi kita, di kelurahan kita. Kebahagiaan bukan hanya di Monas, ya, di seluruh daerah terjadi kebahagiaan, hal-hal yang unik. Dan terakhir ya hati-hati, kita jaga keamanan, kalau sudah lelah ya istirahat. Dan sekali lagi kita doakan para pemimpin kita, para guru kita, para pemuka agama, siapapun selalu sehat dan bangsa kita selalu sehat. Dan kita bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih Pak Riko. Kita beralih ke Mbak Elsa. Harapan dan pesan untuk seluruh anak muda Indonesia. Oke, kebetulan saya masih muda juga ya. Jadi untuk para pemuda-pemudi. Sama, masih muda juga. Iya betul Pak. Jadi untuk seluruh pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia. Apalagi mungkin terutama untuk para paskibraka juga ataupun calon paskibraka, tetap selalu semangat jiwa nasionalismenya, dan untuk seluruh masyarakat jiwa nasionalisme kita tidak jangan sampai luntur, jangan sampai hilang, dan selalu menjunjung tinggi nasionalisme. Dan tadi seperti Pak Hariko jelaskan ya, untuk sekarang itu udah canggih untuk ikut memeriahkan ataupun ikut upacara itu selalu untuk menonton bisa lewat HP, lewat juga TV, terus juga bisa juga mungkin di sekolah ya, mungkin kalau ada yang di sekolahnya itu mohon untuk ikut karena upacara untuk kemerdekaan ini hanya 1 tahun 1 kali, bukan dalam 1 tahun berapa kali, beda dengan upacara di setiap hari Senin seperti itu. Artinya seluruh masyarakat Indonesia ini bisa berpartisipasi, baik yang online maupun yang offline. Kalau yang offline bisa mampir juga kali ya Pak, ke Bisa. pesta rakyat dan juga karnaval. Bisa. Boleh dong Mbak, terakhir ajakannya untuk seluruh masyarakat. Ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh panitia 17-an di seluruh desa, di seluruh kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten. Tadi saya lihat ada beberapa yang diliput oleh Berita Satu dan media-media lainnya. Terima kasih Berita BTV. BTV dan Berita Satu. BTV dan Berita Satu. Sekali lagi semua kita berkontribusi dalam memeriahkan esok. Terima kasih kepada 514 wali kota, bupati, dan 38 gubernur. Kemudian jangan lupa itu juga ada upacara di kantor-kantor perwakilan kita di seluruh dunia. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hariko Wibawa Satria Terima kasih, telah hadir di studio, dan terima kasih juga kepada Mbak Elsa Ramadanti
Semoga dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak hanya untuk perayaan diri sendiri, tapi juga perayaan kebebasan untuk seluruh bangsa. Terutama generasi-generasi muda yang saat ini memiliki target untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda, Mbak Elsa, Pak Riko. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di 16 Minute with Komdiki. Saya Dinda Putri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.